masuk ke tema pertama adalah pengertian sertifikat halal. Apa sih sertifikat halal itu adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, di mana ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Lalu apa tujuannya? Tujuannya itu adalah di mana sertifikat halal ini pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lain dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalannya sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal. Nah, lalu apa pengertian self declare? Self declare ini mungkin selama ini bagi pelaku UMKM itu hanya mengetahui proses sertifikasi halal ini secara reguler atau melalui jalur lembaga pemeriksa halal atau LPH, di mana melalui cara tersebut tidak sedikit nih pelaku UMKM yang masih bingung tentang bagaimana melakukan proses sertifikasi halal serta biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan tuntutan undang-undang bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib disertifikat halal, tidak terkecuali produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Oleh sebab itu, BPJH selaku Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dimandatkan undang-undang untuk melakukan proses sertifikasi halal. Nah, apa itu self declare? Jadi self declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri, di mana self declare ini tidak serta-merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya, di mana harus memenuhi syarat tertentu antara lain harus adanya pendampingan oleh pendamping proses produk halal yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Di mana bahwa self declare ini bukan berarti tidak melalui proses Komisi Fatwa MUI, tapi penetapan dilakukan oleh yang berwenang. Jadi, sertifikasi halal ini bagi pelaku UMKM berdasarkan beberapa kriteria nih, diantaranya produknya tidak berisiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan proses produksinya juga yang dipastikan serta sederhana. Berkaitan dengan penggunaan bahan yang sudah dipastikan kalian, maka harus dibuktikan nih dengan dokumen sertifikat halal. Nah, di mana berisi tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, maka tidak memerlukan sertifikat halal. Nah, dalam proses produksinya, untuk menjamin agar produk dihasilkan halal, maka perlu ada pendampingan dari PPH, teman-teman. Nah, di sini masa berlaku sertifikat halal yaitu adalah 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, terkecuali jika terdapat perubahan komposisi bahan. Nah, sertifikat halal ini wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Nah, di samping kanan itu adalah contoh ya sertifikat halal yang self declare, teman-teman. Di situ produk bakery 5 Juli 2026 masa berlakunya. Lalu mekanisme seperti apa? Jadi mekanisme ini selanjutnya bagi para pelaku UMKM yang melakukan permohonan sertifikasi halal self declare ini harus bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikat halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui Si Halal. Nah, di mana satu pertama permohonan pendaftaran sertifikasi halal, kemudian akad atau ikrar berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal, kemudian pengolahan produk yang terdiri dari dokumen pembelian, penerimaan, dan penyimpanan bahan yang digunakan, kemudian kesediaan untuk didampingi oleh PPH, kemudian penyelia halal, dan juga ada template manual. Nah, mekanismenya sendiri di sini setelah semua dokumen persyaratan terpenuhi, maka akan dilakukan proses pendampingan oleh PPH, dan jika sudah diverifikasi oleh pendamping PPH, maka akan dilanjutkan ke pengajuan fatwa MUI untuk mendapatkan ketetapan kehalalan produk. Nah, dengan adanya fatwa halal secara tertulis dari MUI ini, selanjutnya BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal, di mana alurnya seperti ini, teman-teman ya. Pelaku UMKM memenuhi syarat, kemudian pernyataan pelaku, kemudian verifikasi pendamping PPH, setelah itu ada sidang fatwa oleh MUI, kemudian ada sertifikat halal. Nah, ini saya masukkan videonya ya teman-teman ya. Saya kasih video tutorial masuk ke Si Halal. Oke, kita mulai teman-teman masuk ke videonya aplikasinya. Nah, akan membahas bagaimana tutorial Si Halal melalui pernyataan. Cara cepat mengenal Si Halal melalui pernyataan sertifikat. Teman-teman masuk ke https halal.co.id, nanti silahkan pilih pelaku usaha, masukin nama usaha, teman-teman masukin emailnya, bikin password. Setelah itu teman-teman buka emailnya dan lakukan aktivasi akun Si Halal, teman-teman ya. Kemudian teman-teman login lagi dengan email dan password yang teman-teman tadi sudah bikin, dan kemudian klik login. Nah, setelah itu nanti pilih asal pelaku usaha dalam negeri, kemudian setelah itu kita klik simpan. Nanti di sini masuk ke menu sertifikasi pelaku halal, kemudian pilih edit. Nah, teman-teman di sini dilengkapi data-datanya. Saya akan jelaskan. Jadi klik edit, scroll ke bawah, terus pilih penanggung jawab. Nah, setelah sudah kita isi data-datanya, penanggung jawabnya siapa, nomor berapa, kita lengkapi data-data yang kurang tadi, dan simpan.
Nah, setelah itu kita isi nama usahanya apa, alamatnya di mana, kabupaten kotanya di mana, sesuaikan dengan data teman-teman ya. Teman-teman pastikan ini pengisian ini didampingi oleh PPH teman-teman atau pendamping halal. Karena apa? Karena biar pada saat pengisian itu nggak bolak-balik ya teman-teman ya. Nah, pendamping PPH sendiri sudah banyak sekali lembaga-lembaganya yang menaunginya. Ada beberapa lembaga-lembaga, teman-teman nanti bisa komen di bawah biar saya kasih kontak teman-teman PPH teman-teman. Jadi nanti dibantu, didampingi. Nah, isi penyelia halal, dan penyelia halal ini adalah orang yang bertanggung jawab di dalam proses produksi sebagai penyelia halal di usaha teman-teman ya. Silakan mengisi, ini adalah misalkan boleh pakai suami, anak, atau saudara asalkan jangan pemilik usaha teman-teman. Nah, silakan diisi untuk nomor SK juga teman-teman, silakan bikin SK nomornya sesuaikan saja, kemudian diupload teman-teman, klik simpan teman-teman. Nah, kemudian di sini sudah muncul kan kasef yang tadi SK penilaian halal, ini contoh SK-nya yang sudah terbentuk oleh sistem. Jadi nanti di sini setelah udah kita masuk ke pengajuan sertifikat, teman-teman pilih layanan, kemudian teman-teman klik daftar yang baru. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan data yang sudah tadi isi muncul semua di sini teman-teman. Kita tinggal melengkapinya, kita klik lagi edit, kemudian pilih self declare, masukin kodenya, tahun ini berarti sehati 22 ya teman-teman ya. Kemudian sudah ada muncul tuh fasilitator. Nah, kita isi surat permohonan ini, kita bikin saja sudah ada format aja, kita bikin sesuai dengan perusahaan kita, masukin yang tanggal permohonan, kemudian jenis layanan apa, minuman atau makanan, kemudian teman-teman silakan merek dagang, merek teman-teman apa, kemudian pemasaran apa diisi. Dalam berapa ini ada contohnya UI19 itu teman bisa isi di situ ya. Kalau teman-teman butuh PPH, butuh pendamping halal, silakan komentar di kolom YouTube ini, nanti akan saya infokan teman-teman saya yang sebagai pendamping PPH teman-teman. Nah, setelah diisi semua, silakan isi nama bahan teman-teman. Jadi bahannya apa saja nih? Teman-teman harus menyiapkan data bahannya agar pada saat diisi itu lebih mudah teman-teman. Contoh di situ nama bahan susu, kemudian merek produknya apa, nanti isi semua data-datanya. Nah, di sini diisi klasifikasi produk apa, rincian produknya apa, nama produknya apa teman-teman, silahkan mereknya apa, kemudian upload foto produk teman-teman usahanya. Nah, produk sudah diupload, kita tambah. Nanti setelah ini data sudah terisi semua, wajib lengkap teman-teman. Nah, ada tuh baca fresh. Nah, kita masuk ke menu lagi. Nah, ada krim susu, kita simpan lagi teman. Jadi kita dengan produk yang sama itu ada dua bahan. Nah, ini kita isi nih untuk teknis proses produksi. Teman-teman harus membuat alur produksi teman-teman seperti apa, silakan teman ditulis di proses produksi karena ini wajib teman-teman diisi. Udah simpan, saya pakai video singkat saja teman-teman ya penjelasannya. Kemudian ikrar pernyataan pelaku usaha ini by system. Setelah kita mengisi data, kita klik setuju teman-teman. Nanti setelah sudah kita download ikrarnya, silakan ini buat file kita. Nah, kemudian ini contoh ikrarnya nih teman-teman, nama dengan ini menyatakan. Nah, setelah udah kita klik edit, nah masuklah di dokumen persyaratan. Nah, kita masukin izin edar, itu ada PIRT, kemudian ada INIB teman-teman, silakan aja teman-teman diupload ya. Kemudian setelah itu kita coba cek lagi data-datanya, pastikan bahwa data yang terisi sudah benar, sudah sesuai, dan sudah tidak ada yang terlewat teman-teman agar prosesnya lebih mudah dan lebih cepat. Konfirmasi penyampaian dokumen setelah sudah terisi, kita sampaikan konfirmasi. Kemudian status permohonan kita cek teman-teman. Nah, di sini sudah ada submit PU, berarti sudah disubmit oleh kita. Kita lihat nih, ada di PU, ada submit PU. Nah, ini keselamatan di akhirat cek dengan 3 hal adalah makan makanan halal. Oke teman-teman, ini video singkat dari BPJN dan saya akan masuk lagi ke verifikasi teman-teman. Jadi tadi setelah kita masuk ke dalam pelaku usaha, kita masuk ke sekarang verifikasi dilakukan oleh PPH atau pendamping halal. Dimana jadi pendamping halal ini akan memverifikasi inputan dokumen yang sudah kita masukkan di dalam aplikasi Si Halal. Nah, untuk sini nanti sama masuknya ptsphal.co.id, masukkan email dan password, pilih menu proses, pilih verify. Jadi ini nanti yang dilakukan oleh pendamping halal teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman sudah berlaku usaha, kalau di video ini adalah bagaimana verifikasi yang dilakukan oleh pendamping halal. Jadi pada saat teman-teman mengisi yang di aplikasi tadi itu kan sudah dibantu sama teman pendamping halal. Selanjutnya tugas pendamping halal untuk menceklis semuanya apakah sudah sesuai, dicek lagi sama mereka apakah ada yang terlewat. Karena apa? Karena biar nggak bolak-balik teman-teman, karena ini kan pasti sangat banyak sekali nih peserta self declare. Oleh karena itu pendamping halal itu bertugas untuk memantau, memverifikasi teman-teman semua langsung. Nah, di sini cek lagi semua bahan-bahannya teman-teman oleh pendamping halal. Jadi pendamping halal memastikan bahwa semua sudah terinput dengan benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, dan mereka berkewajiban untuk memantau secara langsung fisik dan juga proses produksi teman-teman. Jadi di sini karena sertifikat ini sangat banyak sekali teman-teman dan ditargetkan pemerintah, makanya dibantu oleh namanya pendamping PPH, di mana
pendamping PPH ini berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, kemudian universitas, dan juga lembaga agama yang sudah mendapatkan kewenangan atau SK dari BPJPH untuk menjadi pendamping halal, teman-teman. Nah, di sini sudah mendapat semuanya. Kalau ada koreksi sama verifikator PPH ini wajib dikoreksi, teman-teman, agar produk teman-teman tidak bolak-balik nanti di verifikasi BPJPH, karena lumayan agak lama, teman-teman, kalau misalkan terjadi bolak-balik atau koreksi berkas, teman-teman. Nah, setelah sudah verifikasi semuanya, tuliskan hasil uji laboratorium. Nah, di sini kalau sudah ada, kemudian di sini tuliskan proses produksi halal, persyaratan dan penjelasannya. Di sini nanti tinggal copy paste aja sebenarnya dari akun si pelaku usaha. Nah, di sini benar-benar di pendamping verifal ini harus dilakukan oleh petugas PPH atau pendamping halal yang sudah terverifikasi dan sudah mendapatkan SK dari BPJPH atau lembaga yang menaunginya, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa mohon di subscribe, like, dan komen ya, teman-teman, agar saya semakin bersemangat kembali. Nah, di sini setelah itu mengisi kriteria produk. Nah, wajib diisi kriteria produknya seperti apa, kemudian klik simpan, nama jenisnya apa, disesuaikan. Nah, karena apa? Karena di sini, teman-teman, mesti ada verifikasi karena pendamping halal ini sudah diberikan training, teman-teman, dan juga pelatihan sehingga mereka siap untuk mendampingi para pelaku usaha UMKM dalam mendapatkan sertifikat ini, teman-teman. Sebagai informasi saja, teman-teman, untuk fasilitas sertifikat halal saat ini tuh sertifikat adalah gratis, teman-teman. Jadi ayo, teman-teman yang punya produk, segera daftarkan untuk sertifikasi halalnya, teman-teman. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita sertifikasi halal secara biasa itu memakan biaya cukup mahal, teman-teman, sampai lebih dari 3 juta, dan itu prosesnya agak lumayan ribet kalau saya informasikan. Namun di dalam sertifikat ini oleh pemerintah dipermudah, teman-teman, karena sedang mengejar target untuk melakukan sertifikasi halal. Nah, setelah itu cetak laporan nih sama pendamping PPH, sudah diverifikasi semuanya, dicek lagi, kemudian dicetak laporannya. Setelah itu cetak hasil pendampingan. Jadi di sini juga sebagai PPH atau pendamping ini wajib melakukan cetak hasil pendampingan. Karena apa? Karena mereka bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan di lapangan, memverifikasi kembali namanya pelaku usaha. Oke, setelah sudah semua, klik kirim jika sudah semua dilakukan oleh pendamping halal.